Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, Bagaimana bagaimana kabarnya hari ini, Bu Wiwit? alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah sehat juga. Sebelum obrolan kita berlanjut, tempat ini kira-kira sudah sesuai belum? Nyaman belum untuk Bu Wiwit? Kalau sekiranya nanti belum nyaman, kita berpindah tempat dulu. Saya kira di sini sudah cukup nyaman, Bu. Jadi kalau sudah cukup nyaman, monggo saya persilakan dulu. Coba Bu bercerita pada pertemuan kita kali ini, itu tujuan Bu Wiwit bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, jadi saya itu sebenarnya punya masalah, bukan masalah, sebenarnya sesuatu yang membuat hati saya kurang pas, kurang nyaman ketika berada di sekolah. Jadi di sekolahan saya itu saya punya rekan kerja, tidak usah saya sebutkan namanya gitu. Jadi rekan kerja saya itu ketika waktu pembelajaran di kelas, beliau itu seringkali keluar kelas untuk apa nih, sekedar duduk-duduk santai, sekedar misalnya kadang-kadang juga mainan HP seperti itu banyak. Padahal itu waktunya pembelajaran, belum selesai pembelajaran. Nah, tujuan saya berbagi dengan Bu Hanif hari ini supaya saya itu punya solusi atas masalah yang saya hadapi. Gimana caranya rekan sejawat saya itu bisa memberi pelajaran kepada anak-anak itu tanpa beliau sering keluar kelas, kan akhirnya nanti mengganggu anak-anak yang sedang belajar. Jadi saya ingin teman sejawat itu nantinya bisa sadar bahwa apa yang dilakukan itu kurang pas ketika kegiatan belajar mengajar di sekolah, tanpa menyakiti hati beliau, seperti itu banyak. Berarti ini dapat saya pahami bahwa tujuan pertemuan kita kali ini adalah supaya Bu Wiwit nanti menemukan solusi yang tepat terkait masalah yang dihadapi Bu Wiwit, yaitu ada salah seorang guru yang bisa dibilang kurang profesional ya, karena meninggalkan jam pelajaran, jam waktunya memberikan pembelajaran kepada anak, tapi malah ditinggal bermain HP dan mungkin duduk-duduk di luar, begitu nggih? Iya, coba. Ya, sebelum Bu Wiwit ke arah solusi, mungkin sebelum Bu Wiwit menyampaikan ini kepada saya, apakah sudah pernah mendengar keluhan kejadian itu dari mungkin rekan guru atau keluhan dari siswa sebelumnya? Sudah Bu Ani. Jadi teman-teman yang lain itu juga pernah bilang ke saya kalau beliaunya itu berbuat seperti itu ketika pembelajaran gitu. Jadi bukan saya saja yang menemui beliau keluar kelas ketika pembelajaran itu, tetapi juga teman-teman yang lain seperti itu. Kalau dari siswa mungkin Bu Wiwit mungkin pernah mendapat laporan? Kalau dari siswa selama ini mungkin ya, karena kalau siswa kan dikira gurunya sedang apa atau ada kepentingan apa ya, jadi mungkin ya, atau mungkin tidak berani seperti itu Bu Ani. Kalau pengamatan teman-teman yang lain ya seperti itu, seperti saya juga. Mungkin pernah mencoba
mencari tahu kira-kira penyebabnya apa sih yang menyebabkan guru itu tadi eh, melakukan hal tersebut gitu. Mungkin Bu pernah coba cari tahu dari rekan sejawat atau berwawancara langsung pada yang bersangkutan. Iya, pernah saya sendiri itu saya tapi nggak maksudnya kenapa kok di luar gitu, nggak, saya lewat kan tahu pas beliaunya di luar, saya kemudian saya ke kamar mandi, Bu kok di luar gitu, saya berkata kepada beliau, anu Bu di dalam panas sekali gitu katanya. Terus karena memang di kelas beliau itu kebetulan kipas anginnya mati, jadi ketika itu agak sekadang belum siang juga beliaunya di luar seperti itu. Jadi saya kira itu panas itu bukan alasan yang tepat untuk beliau berada di luar kelas seperti itu. Jadi kalau menurut Bu Wiwit penyebab yang lebih besar itu apa? Ya tadi kurang profesional tadi menurut saya. Beliaunya ingin apa ya? Ingin santai gitu istilahnya. Ya, ya. Karena mungkin bisa juga karena kita kan tidak tahu karakter orang seperti apa nih. Iya. Ya, terus kemudian gue punya rencana apa? Kalau sejauh ini sampai hari ini gue memikir mungkin sudah ada pandangan sebuah solusi yang ingin dilakukan. Iya. Jadi saya kalau mau menegur langsung itu takutnya akan menyakiti hati beliau atau beliaunya bisa tersinggung. Jadi saya punya angan-angan nanti ketika rapat saya akan menyampaikan tentang disiplin dalam bekerja. Jadi saya sampaikan itu secara umum, tidak hanya untuk beliau saja, namun untuk semua guru-guru yang ada maupun semua guru dan semua tenaga pendidik di sekolah saya. Jadi istilahnya apa ya? Nanti bisa saya carikan apa itu? Apa? Gambaran di misalnya kan sekarang di Google atau di sosial media kan banyak itu informasi-informasi misalnya cara pembelajaran yang baik atau disiplin dalam bekerja. Nah, itu nanti akan saya sampaikan ketika rapat kerja di sekolah saya. Biar beliaunya itu merasa bahwa oh yang saya lakukan selama ini kurang tepat seperti itu. Namun kan saya tidak menunjuk secara langsung seperti itu. Iya, saya sudah mulai memahami dan sepertinya idenya Bu Wiwit ini sangat bagus. Jadi bukan menegur secara langsung ya tadi. Jadi dalam forum rapat digunakan untuk seluruhnya supaya yang bersangkutan menyadari dengan sendirinya begitu ya. Iya. Berarti seperti itu Bu. Berarti Bu Wiwit membutuhkan dukungan dari untuk menyelesaikan ini, dukungannya dari mana saja? Dukungannya ya dari semua rekan guru-guru saya, rekan sejawat di sekolah. Jadi mungkin kita bisa nanti kita buat kesepakatan jika dalam bekerja itu harus begini-begini bisa kita buat secara tertulis saja biar nantinya bisa digunakan ketika keseharian bekerja di sekolah seperti itu. Berarti arahnya nanti Bu Wiwit setelah melakukan kayak seperti menyampaikan tentang disiplin, kemudian arahnya membuat kesepakatan kelas, kesepakatan guru dengan seluruh rekan sejawat di sekolah gitu ya. Iya Bu. Bagus sekali itu Bu Wiwit. Menurut saya
idenya Bu Wit itu luar biasa nanti, karena arahnya kan nanti menyusun kesepakatan itu berarti usulan dari ini ya, dari guru-gurunya langsung gitu. Iya, dari guru-guru langsung. Kan kalau yang mengusulkan mereka sendiri kan selain diingat kan juga akan ditulis secara langsung biar setiap harinya bisa dibaca seperti itu. Mereka tidak lupa kan Bu Hani kalau yang membuat mereka sendiri. Ini bagus sekali Bu idenya. Saya rasa itu akan lebih cepat dilaksanakan, akan lebih baik seperti itu. Jadi kan harapannya kita sebagai seorang pendidik kan memaksimalkan pembelajaran di kelas begitu ya. Jadi tujuan Bu Wiwit tadi kan pembelajaran di kelas itu jadi berjalan lancar, dari pihak gurunya sendiri juga menyadari bahwa saat pembelajaran ya usahakan di kelas begitu Bu. Iya, karena kalau beliaunya seperti itu terus, otomatis kan teman sejawat yang lain kadang-kadang kan kok enak seperti itu mengajar kok di luar anaknya ditinggal gitu kan, ada rasa apa ya istilahnya iri, maksudnya bukan iri karena kok nggak profesional seperti itu. Ini seperti kecemburuan sosial begitu ya. Ya, kecemburuan sosial. Jadi ini nanti langkahnya Bu Wiwit mungkin bisa diceritakan ulang supaya nanti lebih jelas arah rencananya Bu Wiwit ini lebih jelas. Jadi dari langkah pertamanya apa, kemudian apa begitu. Iya. Jadi nanti saya akan ketika ada rapat kerja di sekolah, saya akan menyampaikan disiplin dalam bekerja untuk semua guru. Kemudian karena disiplin itu harus dipatuhi, maka saya akan membentuk kesepakatan antar guru yang nantinya akan ditulis pada waktu rapat itu nantinya. Kemudian kalau sudah ditulis nanti bisa ditempelkan atau dibuat di kertas yang agak besar seperti itu, nanti ditaruh di ruang guru. Jadi setiap hari kita bisa membaca bersama-sama apa yang seharusnya kita laksanakan ketika kita bekerja di sekolah. Ini Bu Wiwit sangat, menurut saya idenya Bu Wiwit itu bagus sekali, dan semoga bisa segera terrealisasi. Nanti harapan saya setelah hari ini, jadi mungkin seminggu ke depan kita mungkin bisa bertemu lagi, Bu Wiwit bisa menceritakan lagi kira-kira sudah sejauh mana pelaksanaan dari rencana solusi yang Bu Wiwit sampaikan tadi. Jadi mungkin siapa tahu masih ada kendala, saya sebagai coach hanya bisa membantu mengarahkan. Jadi harapannya ya apa yang Bu Wiwit rencanakan tadi bisa berhasil gitu. Bagaimana Bu Wiwit? Seminggu lagi atau mungkin Bu Wiwit membutuhkan waktu berapa hari? Ya kita bisa bertemu lagi. Saya kira-kira seminggu lagi Bu Wiwit. Insya Allah akan saya laksanakan rencana yang saya sampaikan tadi. Nanti ketika sudah saya laksanakan, saya akan mereview atau menceritakan lagi kepada Bu Wiwit hasilnya. Yes. Baik Bu Wiwit. Kemudian ini dari pertemuan kita kali ini bagaimana, mungkin perasaannya Bu Wiwit masih ada yang mengganjal atau ada yang masih ingin disampaikan? Ya, dari pertemuan kita hari ini saya merasa lega, sudah bisa sharing dengan Bu Hani, sehingga
permasalahan tadi yang saya ceritakan tadi, menemukan jalan atau menemukan satu langkah dan bagaimana saya harus menyelesaikannya nanti. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Hanif karena sudah menjadi teman curhat saya, sekaligus membuat lega hari ini. Jadi mungkin pertemuan kita kali ini apakah sudah cukup? Ya, saya kira sudah cukup Bu Hanif. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Bu Hanif sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa sharing kembali Bu Hanif. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, gimana hari ini di sekolah Bu Hanif? Kegiatannya apa? Alhamdulillah kegiatan di sekolah berjalan lancar. Kegiatannya ya pembelajaran seperti biasa saja, Bu. Tidak ada kegiatan selain pembelajaran. Kemarin Bu Hanif katanya mau bercerita kepada saya. Kira-kira apa yang bisa saya dari Bu Hanif? Ini Bu Wiwit, jadi saya menghubungi Bu Wiwit karena saya merasa mungkin Bu Wiwit nantinya bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Begitu. Jadi saya ada sedikit masalah, tapi ini kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Gitu. Kira-kira nanti dari pertemuan kita hari ini tujuan Bu Hanif apa dari coaching kita hari ini? Tujuan saya bisa bertemu Bu Wiwit secara langsung seperti ini, saya ingin masalah saya ini bisa terselesaikan. Jadi saya punya masalah itu adalah salah satu siswa di kelas saya itu ketika dijelaskan itu sering melamun dan pikirannya tidak terfokus, jadi kurang konsentrasi begitu. Nah, saya sudah coba berbagai cara dan itu tidak membuahkan hasil. Makanya saya rasa saya sangat membutuhkan Bu Wiwit untuk teman berbagi, juga bercerita. Siapa tahu nanti saya bisa menemukan solusi yang tepat supaya anak tersebut akhirnya bisa kembali mengikuti pembelajaran dengan baik, yang meskipun tidak. Oh, seperti itu. Jadi meskipun jadi nantinya anak itu mungkin tidak semaksimal teman-teman yang lain, tapi minimal tujuan saya itu supaya anak ini bisa kembali konsentrasi ke dalam pembelajaran. Itu tujuan saya hari ini, pengen sekali ketemu sama Bu Wiwit. Oh ya, kira-kira anak tersebut sebenarnya normal gitu kan? Normal Bu Wiwit, alhamdulillah normal, maksudnya tidak ada fisik seperti itu tidak. Oh, berarti kira-kira Bu Hanif sudah mencari tahu apa penyebabnya ketika anak tersebut kurang fokus atau sering melamun di kelas. Mungkin dari teman-temannya atau mungkin bisa bertanya kepada gurunya sebelum jenengan atau bisa bertanya kepada orang tuanya seperti itu. Gitu. Jadi sebelumnya saya juga sudah berusaha, jadi kan di awal semester kemarin kan saya melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, hasil dari asesmen diagnostik itu juga menunjukkan bahwa tingkat
tingkat konsentrasi dari anak tersebut gitu. Saya tidak menyebut nama. Jadi tingkat konsentrasi anak tersebut memang cenderung kurang Bu. Nah, saya coba yang pertama kali saya lakukan adalah coba mengajak bicara anak tersebut, dan saat diajak bicara pun itu cenderung menjawabnya itu agak lambat. Jadi ketika ditanya jawabnya agak lambat, masih mikir lama begitu, baru saya rayu baru menjawab. Kemudian saya coba mencari tahu dari wali kelasnya yang sebelumnya, yaitu ketiga. Nah itu beliau mengatakan bahwa menurut beliau memang Rizky ada kelainan, bukan kelainan ya, mungkin bisa dikatakan IQ-nya memang kurang di bawah rata-rata begitu, dan itu merupakan faktor keturunan. Nah kemudian terus ibunya sendiri itu menghubungi saya lewat WA seperti itu, diskusi, juga menyampaikan bahwa mohon maaf Ibu Guru, mungkin Rizky berpikirnya lambat, kemudian mohon dibimbing gitu. Jadi penyebabnya itu yang pertama memang faktor dari genetik, karena berpikirnya lambat dan IQ-nya di bawah rata-rata. Kemudian karena yang kedua, kalau menurut saya yang saya temukan itu karena di kelas itu yang lainnya itu normal, sehingga mungkin ketinggalan, akhirnya perhatiannya dari kelas itu tidak tertinggal gitu, akhirnya terbiasa melamun. Itu bibit kalau menurut saya penyebabnya. Oh iya. Kemudian dari masalah yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu Hanif sudah memiliki rencana atau angan-angan, misalnya Bu Hanif akan melakukan apa dengan permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Mungkin Ibu sudah punya gambaran sedikit tentang perilaku anak tersebut. Ya, tentunya saya sebenarnya juga sudah melakukan beberapa tindakan, namun yang pertama yang saya lakukan sebelumnya itu masih gagal, makanya saya sangat membutuhkan mungkin saran dan masukan dari Bu Wiwit supaya yang jadi angan-angan saya ini kira-kira sudah pas atau belum begitu. Jadi kalau dari saya sendiri rencananya itu Bu Wiwit, ada beberapa rencana yang ingin saya laksanakan. Yang pertama itu adalah memindahkan posisi anak itu dekat dengan meja saya. Jadi karena tadi kan menurut saya mungkin karena perhatiannya juga kurang dari kegiatan pembelajaran di kelas 3, kemudian akhirnya terbiasa melamun gitu. Nah makanya saya ingin supaya kebiasaan melamunnya ini hilang dulu dengan cara saya dekatkan dengan meja guru saya. Jadi ketika dia mulai tidak fokus, saya bisa dengan mudah mengakses, dengan mudah mengingatkan begitu. Kemudian rencana berikutnya itu setelah di posisi tempat duduknya saya pindah, saya juga berencana untuk melaksanakan pembelajaran yang memang berdiferensiasi, tapi kontennya mungkin agak bisa dikatakan agak jauh dari teman-temannya. Jadi kalau misalnya teman-temannya sudah ke arah yang lebih tarafnya lebih tinggi, misalnya bisa menyebutkan 5, mungkin untuk Rizky nanti saya hanya menargetkan pada menyebutkan 3, misalnya seperti itu. Jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya saya turunkan karena berkaitan dengan penyebab latar belakang yang lambat berpikir atau IQ-nya di bawah rata-rata tadi itu. Terus selanjutnya itu saya juga ingin memberikan bimbingan atau
secara khusus kepada anak dengan cara mungkin saya ngobrol langsung, cuma yang saya masih bingung kadang saya membagi waktunya itu. Jadi saya punya 3 rencana itu Bu. Oh gitu. Ya, saya rasa rencana Bu Hanif tadi sudah bagus sekali. Tadi berarti yang pertama tadi Bu Hanif apa lagi Bu? Yang pertama tadi mendekatkan mendekatkan tempat duduknya gitu. Ya, mendekatkan tempat duduknya anak ke sampingnya Bu Hanif atau dekat dengan meja guru supaya bisa mengakses ketika anak itu melamun ya. Jadi dengan bisa cepat misalnya menyadarkan anak itu kembali supaya fokus lagi ke pembelajaran. Kemudian tadi yang kedua membuat identifikasi ya, dalam pembelajaran, menurunkan grade-nya tadi ya. Ya, mengajak anak itu berdiskusi ya. Namun Bu Hanif masih bingung dengan waktunya. Ya, mungkin Bu Hanif bisa menggunakan jam-jam istirahat kan. Mungkin kalau jam istirahat anak itu sedang duduk di depan kelas atau ketika kan nanti kalau dengan temannya itu kadang-kadang anak itu ada rasa malu atau minder seperti itu. Nah, saya rasa kalau seperti itu mendingan Bu Hanif ajak anak itu ketika sedang sendiri atau nggak ada temannya biar dia nggak merasa minder. Oh, rencananya juga seperti itu Bu. Berarti arah pemikiran saya itu berarti mungkin sependapat, berarti saya merasa pendapat saya ini belum, maksudnya nggak salah-salah sekali lah. Saya juga ke arahnya nanti kalau misalnya ada waktu longgar jam istirahat itu saya pengen dekat dengan anak tersebut supaya melatih dia ketika diajak ngobrol itu bisa langsung menjawab gitu. Jadi melatih keterampilan dalam menjawab pertanyaannya itu. Jadi berarti ini ya Bu Wit, kalau seandainya saya menggunakan waktu jam istirahat seperti itu, Bu Wit juga setuju ngaten Bu? Ya, menurut saya juga sudah tepat sekali. Nanti diajak ngobrol aja yang ringan-ringan seperti itu. Nggak usah, maksudnya nggak usah yang ke pembelajaran aja, yang sifatnya keseharian dia di rumah atau hobi-hobinya dia seperti itu. Kemudian nanti kira-kira Bu Hanif akan melaksanakan rencana Bu Hanif itu dalam waktu dekat ini ya? Iya Bu Hanif, rencana saya ini ingin ya sekitar waktu 1 minggu lah, 1 minggu Bu Wiwit, saya ingin merealisasikan 3 rencana saya tadi, tapi kan semua bertahap gitu. Jadi saya pindah dulu pelan-pelan, kemudian saya beri pengertian dulu kenapa pindah, kemudian menerapkan yang tadi saya coba menurunkan KKP-nya, kemudian yang terakhir tadi adalah coba melatih keterampilan menjawab pertanyaannya di waktu yang luang, kemudian dengan materi yang bukan tentang pelajaran gitu, yang dengan gitu. Jadi kurang lebih saya butuh waktu 1 minggu mungkin nanti. Oke, nanti ketika Bu Hanif sudah melaksanakannya, nanti mungkin Bu Hanif bisa berbagi dengan saya hasil yang sudah dilaksanakan dari rencana yang Bu Hanif katakan tadi. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi Bu Hanif di lain waktu. Bisa sharing lagi. Ya, nanti kalau saya sudah melaksanakan 3 rencana saya itu, saya akan menghubungi Bu Wiwit lagi. Nanti saya akan sharing lagi. Nah, bagaimana perkembangan dari pemecahan masalah saya itu tadi Bu. Karena kan masalah di sekolah
itu kan berbeda-beda, mungkin nanti bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang lain, misalnya ada permasalahan yang sama seperti itu. Kemudian dari pertemuan kita hari ini, apa yang Bu Hanif rasakan setelah bercerita tentang masalah, kemudian rencana yang akan dilakukan, itu Bu Hanif merasakan apa, Bu Hanif? Saya merasa lega utamanya karena tadi kan seperti yang saya sampaikan di awal, saya ingin ketemu Bu karena saya memang tujuannya masalah saya supaya selesai, dan saya anggap bahwa duit yang tepat, dan ternyata memang benar unek-unek saya akhirnya bisa keluar semua, dan itu saya merasa terbantu sekali dengan arahan dari duit begitu. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu, berarti masalah yang Bu Hanif katakan tadi sedikit banyak sudah ada jalan terangnya gitu untuk nanti dilaksanakan di sekolah rencana akhirnya Bu Hanif tadi. Itu saya sudah merasa lega, dan insya Allah mulai besok saya sudah siap untuk eksekusi. Oh iya, oke. Saya kira pertemuan hari ini sudah cukup. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan, Bu Hanif? Sudah Bu Wiwit, saya merasa sudah cukup puas atas arahan dari Bu Wiwit. Oke, terima kasih Bu Hanif atas acara sharing-sharingnya hari ini. Semoga nanti Bu Hanif dapat melaksanakan rencana Bu Hanif tadi untuk menyelesaikan masalah dan semuanya bisa berjalan lancar sehingga anak yang punya masalah melamun tadi segera terbantu terselesaikan. Seperti itu Bu Hanif. Amin, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hanif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.